Selamat datang di Nice On Channel. Airbus A380 adalah pesawat jet berbadan lebar yang diproduksi oleh Airbus, sebuah produsen pesawat asal Eropa. Pengembangan Airbus A380 dimulai pada akhir tahun 1990-an sebagai tanggapan terhadap permintaan pasar untuk pesawat dengan kapasitas yang lebih besar. Airbus A380 dirancang sebagai pesawat jet berbadan lebar dengan 2 dek dan 4 mesin yang mampu mengangkut jumlah penumpang yang sangat besar hingga 800 penumpang dalam satu penerbangan. Dalam video kali ini, kita akan melihat proses pembangunan dan perakitan pesawat-pesawat revolusioner dalam dunia penerbangan. Mulai dari Airbus A380, A350, hingga sang paus terbang, Beluga XL. Proses produksi atau pembangunan Airbus A380 melibatkan serangkaian langkah yang rumit dan melibatkan berbagai teknologi serta tenaga kerja terampil. Lebih dari 1.500 subkontraktor dari seluruh dunia berkontribusi dengan komponen-komponen untuk proses pembuatan A380. Lempeng aluminium besar ditekuk dan dibentuk menjadi berbagai komponen fuselage menggunakan berbagai teknik seperti press forming atau hydroforming. Airbus A380 ditenagai 4 mesin Rolls-Royce Trent 900. Sebuah mesin turbofan bypass tinggi yang memberikan hingga 32.600 kg dorongan per mesin. Bagian A380 tiba di garis perakitan akhir tulus, di mana pesawat lengkap dirakit. Sebuah roda hub dengan ban yang dipasang dengan hati-hati dimasukkan ke dalam poros landing gear, terkunci ke tempatnya menggunakan pin penahan. Insulasi busa poliuretan memainkan peran penting dalam melindungi interior pesawat dari fluktuasi suhu ekstrim dan mengurangi tingkat kebisingan. Furnishing pada area kabin A380 seluas 548 meter persegi membutuhkan sekitar 33 hari kerja. Airbus menawarkan bantuan dalam proses pengambilan keputusan desain interior melalui fasilitas Felix Kracht di Toulouse. Kursi dipasang sesuai dengan konfigurasi kabin yang dipilih, dengan hati-hati disesuaikan dan diatur untuk memastikan kenyamanan yang tepat dan fungsionalitas. Fitur tambahan, seperti sandaran lengan, sandaran kepala, dan in-seat power, dipasang dan terhubung ke sistem listrik pesawat. Kursi-kursi kemudian dipasang ke atas jalur menggunakan peralatan angkat khusus dan mekanisme pengaman. Untuk mewujudkan visi mereka, banyak maskapai bekerja sama dengan perusahaan desain luar seperti Prisman Gude. We have designers from all over the world working in our studio in London. And all of our work really comes from overseas, so 95% from overseas. So we're a great exporter. Proses pengelolaan catnya terjadi dalam 3 langkah utama, yaitu penerapan primer, base coat, dan clear coat. Sebuah lapisan cat tunggal, sehalus 0,02 cm, dapat menambahkan bobot yang signifikan
hingga 650 kg pada berat pesawat. Lapisan primernya menjadi dasar, base coat memberikan warna, dan clear coat memberikan finish protektif. Area-area spesifik pada fuselage, seperti jendela, pintu, dan antena, dimasker untuk melindungi dari percikan cat. Area-area yang dimasker ditutup dengan lapisan protektif untuk mencegah cat menyusupi. Livery unik maskapai yang biasanya mencakup logo, garis, dan tanda khas lainnya diaplikasikan menggunakan stensil khusus. Livery ini biasanya dirancang oleh tim desainer grafis dan seniman yang bekerja sama dengan pemasaran maskapai. Untuk detail-detail yang rumit, stensil ini disejajarkan dan diposisikan dengan hati-hati pada fuselage sebelum cat diaplikasikan. Dalam beberapa kasus, diperlukan campur tangan manusia untuk detail halus atau pola-pola rumit yang tidak bisa dicapai menggunakan stensil atau teknik masking. Cat dibiarkan menguap dan menjadi keras sepenuhnya dalam kondisi terkendali, memastikan cat terhubung sepenuhnya pada fuselage. Untuk area-area besar dengan warna padat atau gradient, masking tape digunakan untuk membuat barrier antara area yang dicat dan yang tidak dicat. Filter udara partikulat tinggi efisiensi dipasang dalam sistem ventilasi ruang pengecatan untuk menghilangkan setidaknya 99,97% partikel udara. Biaya pengecatan tergantung pada kompleksitas desain dan faktor ukuran pesawat, yang untuk pesawat wide body seperti A380 bisa mencapai sekitar $200.000. Pesawat yang telah dicat akan menjalani penginspeksian visual menyeluruh untuk mengidentifikasi segala kekurangan, seperti drips, runs, atau permukaan yang tidak rata. Kasaran permukaan dari hasil pengecatan diukur untuk memastikan bahwa ia memenuhi toleransi yang diperlukan untuk ketahanan korosi. A380 mulai beroperasi komersial pada tahun 2007 dengan Singapore Airlines sebagai maskapai pertama yang mengadopsi, dan dengan cepat menjadi pilihan yang populer bagi maskapai. Warisan A380 terletak pada desain perintisnya, kemajuan teknologi, dan dampaknya pada industri penerbangan. Airbus A350XWB adalah keluarga pesawat penumpang jet berbadan lebar dengan twin engine yang dikembangkan oleh Airbus. Ini adalah pesawat Airbus pertama yang terutama terbuat dari material komposit, kecuali landasan roda dan pylon mesin. Prepreg, yang merupakan kombinasi dari serat dan resin, dipersiapkan dengan cermat untuk memastikan distribusi serat yang konsisten dan kandungan resin. Automated fiber placement adalah proses yang sangat otomatis yang dengan tepat memposisikan dan menempatkan bahan prepreg ke cetakan. Bahan komposit yang diinfus kemudian disikat dalam autoclave, yang merupakan ruangan tekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Proses pengerasan ini memungkinkan resin untuk sepenuhnya crosslink dan menguatkan, mengubah prepreg menjadi struktur komposit yang padat dan tahan lama. Setelah pengerasan, struktur komposit tersebut mengalami pengeringan tambahan dalam sebuah autoclave
untuk menghilangkan sisa kelembaban. Komposit jauh lebih ringan daripada aluminium, yang berkontribusi pada konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dan emisi A350XWB. Material komposit dan logam dipotong dengan presisi sesuai bentuk dan dimensi yang diperlukan menggunakan mesin pemotongan laser atau waterjet. Sub-assembly seperti hidung, ekor, atau sayap diproduksi di fasilitas terpisah dan kemudian diangkut ke lokasi perakitan utama. Bagian utama fuselage diposisikan dengan tepat menggunakan mesin pengelasan robotik dan sistem posisi laser yang diatur. Wings diselaraskan dengan cermat dan dipasang pada fuselage utama menggunakan kombinasi rivet, bolts, dan bonded joints. Flap sayap, slat, dan aileron terhubung dan terintegrasi ke dalam sistem kontrol untuk memastikan kinerja penerbangan yang optimal. Pekerja yang mengecat A350XWB mengenakan pakaian khusus untuk melindungi diri dari bahaya bahan kimia. Seluruh livery diterapkan dengan cermat untuk memastikan akurasi dan konsistensi dengan pedoman merek maskapai. Ketebalan film cat diukur untuk memastikan bahwa ia berada dalam kisaran yang ditentukan untuk daya tahan. Dapur dipasang di kabin utama dan dilengkapi dengan area persiapan makanan, penyedia minuman, dan kompartemen penyimpanan. Kabin yang telah selesai mengalami inspeksi ketat untuk memastikan bahwa semua komponen terpasang dengan benar, berfungsi dengan baik, dan memenuhi standar keamanan dan kualitas. Sistem hiburan di penerbangan dipasang di kursi atau kompartemen atap, memberikan akses kepada penumpang untuk menonton film, acara TV, musik, dan permainan. Pesawat ini memiliki fuselage lebar dan jendela lebih besar, yang memberikan penumpang lebih banyak ruang dan cahaya. Dengan menggunakan banyak material komposit yang lebih tahan lama daripada paduan aluminium tradisional, pesawat membutuhkan perawatan lebih sedikit. Keefisienan bahan bakar, ramah lingkungan, kenyamanan penumpang, dan biaya perawatan yang rendah menjadikannya pilihan menarik bagi maskapai di seluruh dunia. Beluga XL adalah pesawat kargo spesial yang dikembangkan oleh Airbus untuk mengangkut bagian-bagian besar pesawat antara fasilitas manufakturnya. Tahap awal melibatkan modifikasi struktur dasar A330-200 yang ada untuk menampung fuselage yang lebih besar. Modifikasi ini termasuk memperpanjang fuselage sebesar 6 meter, memperlebar fuselage sebesar 2,8 meter, dan meninggikan kokpit sebesar 1,8 meter. Bagian fuselage komposit diintegrasikan dengan hati-hati pada struktur dasar yang dimodifikasi.
memastikan transisi yang lancar antara bagian asli dan yang diperpanjang. Proses ini meliputi penyesuaian bagian dengan presisi, aplikasi agen pengikat, dan pengujian ketat untuk memverifikasi integritas gabungan. Pesawat ini mencakup beberapa sistem khusus untuk menyesuaikan peran pengangkut kargo, seperti sistem hidrolik untuk mengangkat dan menurunkan pintu kargo. Beluga XL yang selesai mengalami program pengujian yang ketat untuk memastikan kepatuhannya terhadap standar keamanan dan kinerja. Pengujian penerbangan, pengujian beban statis, dan fatigue testing dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan daya tahan pesawat. Setelah berhasil dalam pengujian dan sertifikasi, Beluga XL diserahkan kepada Airbus dan memulai operasi angkutan kargo. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nice On.